Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, agak sore sudah. Terima kasih atas undangannya dan kita sekarang bersama-sama berkumpul di sini untuk membahas bersama. Tidak mendengarkan cerita, tetapi kita membahas bersama nanti ya. Saya akan membahas cerita tentang persiapan atau kesiapan jajaran kesehatan di Indonesia ini, karena mau nggak mau tidak hanya Kementerian Kesehatan yang berbicara, tapi seluruh jajaran kesehatan di Indonesia ya, dalam menghadapi SCSN. Sistematika penyajiannya saya coba seperti ini, mudah-mudahan bisa memenuhi apa yang diinginkan. Yang pertama, kita melihat apa aja sih yang harus dikerjakan pada waktu kita menghadapi SCSN. Ini dirancang pada waktu awal setelah selesai Undang-Undang BPJS ya. Kemudian yang kedua, kita penyiapan vaskesnya seperti apa, fasilitas kesehatan, dan tentu saja termasuk softwarenya bagaimana kita mengatur sistem rujukannya ya. Yang ketiga, kita bicara tentang manusianya, SDM. SDM ini tadi pagi juga Bu Menteri juga sudah bicara itu, kita coba lihat nanti seperti apa. Yang keempat adalah perkembangan regulasi iurannya. Dan kemudian terakhir adalah sistem pembayaran inasi bijis yang sekarang ini banyak dikeluhkan ya. Tentu ini menarik buat kita untuk membahas bersama-sama. Tentu dengan tujuan yang bagus bahwa satu saat kita akan menemukan satu sistem yang terbaik lah. Berikutnya adalah kita melihat peta jalan. Ini mudah-mudahan sudah pernah lihat dan udah, kalau saya sih udah bosen melihatnya dan sebel gitu kira-kira ya. Ini cerita tentang kepesertaan yang mulai dari, kalau kita harapkan pada tahun 2014 tanggal 1 Januari itu maunya ada sekitar 86,4 juta PBI. Kemudian ada juga peserta-peserta yang lain yang dikelola oleh badan lain, dan ada yang belum menjadi peserta. Jadi kira-kira jumlahnya nanti yang menjadi peserta akan mencapai 111,6, sehingga cukup besar, nanti akan mengagetkan buat pengelola, karena sebelumnya pengelola baru mengelola, nanti biar diceritain sama Pak Tono. Ini menjadi tiba-tiba menjadi 5 kali lipat atau lebih ya, kalau nggak salah 7 kali lipat ya Pak ya, 7 kali lipat ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang besar. Kemudian secara berangsur, dalam bahasa undang-undangnya mengatakan tahapan. Jadi meskipun kita menyebut tahapan, tapi tidak betul-betul kita buat tahap. Jadi tahap pertama tanggal 1 pagi-pagi jam 00 itu sudah mulai yang sudah disebutkan, yaitu mantan Jamkesmas, PNS, Polri, TNI, kemudian semua mantan CPK, Jamsostek, veteran, segala macam itu semua masuk. Nah kemudian pada tanggal yang sama itu mulailah tahapan berikutnya. Artinya setiap saat setelah itu orang boleh mendaftarkan diri menjadi peserta. Nah, mengapa kita buat tidak bertahap, betul-betul tahap, misalnya 1 tahun pertama hanya untuk yang ini, tahun kedua ini. Tidak kita buat demikian, karena kalau kita buat seperti itu, maka sepertinya kita mengecualikan ada orang-orang yang kita jadwal untuk tahun kedua, seolah-olah mereka ini jadi nggak boleh masuk menjadi peserta pada tahun pertama. Ini yang kita cegah. Harus semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendaftar menjadi peserta. Kemudian di total nanti diharapkan tahun 2019 kita semua sudah menjadi anggota atau peserta. Itu kira-kira, dan tentu saja berikut dengan itu ada beberapa pengalihan dari peserta JPK Samsostek, dari peserta Askes, dan segala macam. Ini akan diceritakan oleh Pak Tono nanti. Saya lanjut dengan peta jalan aspek peraturan perundang-undangan. Ini hal yang sama tetapi lebih cepat.
Kalau tadi mulainya 2014, maka peraturan perundang-undangan harus sebelumnya. Karena kita membutuhkan peraturan itu sebelum 2014. Dan kalau kita mengatakan bahwa 1 Januari 2014 itu sudah mulai, tentu harus ada persiapan untuk memulainya. Oleh itu peraturan itu harus paling lambat menurut kita ya aturannya, paling nggak 2 bulan sebelumnya harus sudah selesai terbit, sehingga kita bisa sosialisasikan baik ke provider maupun ke masyarakat luas. Ini yang mengakibatkan pekerjaan pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi memiliki daya tarik sendiri, dalam arti bahwa kita di dalam Pokja regulasi itu setiap kali rapat, hampir setiap hari rapat itu dihadiri penuh oleh seluruh anggota yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kawan-kawan dari profesi dan dari Askes, Polri dan seterusnya itu. Jadi ramai sekali. Tentu saja akibatnya banyak pendapat sulit menjadi satu pendapat gitu. Berikutnya adalah peta jalan aspek pelayanan. Ini juga menarik karena kita harus mengatakan pada waktu awal kita mengatakan saat ini misalnya distribusi ini belum merata, kualitas bervariasi, sistem rujukan belum optimal, cara pembayaran belum optimal dan macam-macam, masih bervariasi. Tetapi di ujung di 2019 kita harus mengatakan jumlahnya harus mencukupi, distribusinya merata, sistem rujukan berfungsi optimal, pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk. Jangan sampai kita membuat ingin BPJS-nya maju tetapi providernya jadi tercekik. Itu juga tidak ingin kita. Jadi ini yang harus kita hitung, harga keekonomian tadi. Nah, dari 2014 sekarang ini yang keadaan sekarang berubah menjadi 2019, tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang pendek. Begitu sekali kita seperti membalikkan telapak tangan kemudian semua berubah, tidak mungkin. Jadi pentahapan mau nggak mau tetap harus ada, dalam arti bahwa bukan tahap tapi keberangsuran ya, tetapi bersinambungan gitu, kira-kira begitu arahnya. Nah, kita lihat berikutnya tentang kita lihat apa yang kita lakukan ya. Di bidang regulasi misalnya, ini karena ini pemerintah, jadi UKP 4 itu mengatur dikasih warna, kalau hijau itu berarti sudah selesai, kuning itu masih dalam perjalanan, dan merah kalau nggak jalan-jalan gitu. Nah, kebetulan yang kita kerjakan sekarang ini sudah banyak ya. Jadi misalnya regulasi yang jadi baru 2, PP PPI dan Perpres tentang jaminan kesehatan. Sementara kita masih punya sekitar 11 lagi peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Tentu kita bisa mengatakan kapan jadinya, sekarang aja belum jadi apa-apa. Nggak usah takut, ya boleh takut juga sih. Kita seluruhnya dari 11 tadi sudah selesai semua bahan-bahannya, tinggal penyelesaian terakhir saja dalam rapat-rapat berikutnya, dan kita sesuai dengan jadwalnya kita akan selesaikan seluruhnya dalam bulan September ini, sehingga diharapkan maksimum di awal-awal Oktober kita sudah masuk semua ke Seknek untuk dimintain tanda tangan ke Pak Presiden. Kita harapan kita begitu ya. Kemudian tentang pembiayaan dan tarif pelayanan, semua persiapan sudah dilakukan ya. Ada juga sebetulnya yang belum, tetapi roadmap-nya sudah jelas arahnya. Kemudian tentang pengalihan program dan kelembagaan, nanti biar dijelaskan oleh Pak Tono saja bagaimana perubahan tadi. Kemudian penyiapan providers ini juga termasuk yang sulit, nanti kita bahas di belakangan. Sebagian atau pada umumnya kita mengatakan belum selesai, tetapi kita punya harapan sudah dalam waktu ini, dalam waktu pendek. Artinya bukan dalam pendek betul-betulan, tetapi kita bisa mengatur bahwa tahun 2014 apa yang dilakukan, 2013 apa, dan kemudian 2015 seperti apa sudah ada ya. Sehingga diharapkan pada 2014 akhir sebetulnya kita sudah, ya boleh dianggap kita sudah lumayan lah, bisa jalan semua gitu. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, ini hal yang sama sudah dilakukan, nanti kita cerita satu-satu.
Kemudian tentang IT dan sistem informasi manajemen kesehatan nanti biar diuraikan oleh Pak Bani. Kemudian tentang sosialisasi kita sudah siap. Jadi seluruh kementerian termasuk yang menjadi leadernya adalah Kementerian itu siap dengan bahan-bahan untuk dilakukan. Kita masih belum melakukannya secara terbatas dalam secara masalah itu, oleh karena banyak keputusan yang belum selesai. Misalnya saja tentang besar iuran itu masih belum diputus, tapi bahan selesai. Kemudian farmasi Alkes ini sudah relatif sudah selesai karena formularium sudah selesai, kemudian alat kesehatan hampir selesai dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian rencana aksinya juga sudah oke. Uji coba KTM sudah dilakukan oleh Akses bersama-sama dengan Kemenkes. Itu pada beberapa tempat nanti kita ceritakan. Ini adalah contoh regulasi. Kita ambil contoh saja bagaimana studi bandingnya. Sebagian kuning memang, tapi sebagian lagi sudah menuju ke arah hijau. Itu artinya sudah hampir selesai sebetulnya. Ini ada, saya nggak perlu uraikan detail, tapi kalau melihat seperti ini ada 14 detail karena kita tambahkan Permenkes dan peraturan BPJS sehingga tadinya 11 menjadi 14, jumlahnya banyak. Tapi ini sedang memperlihatkan pada kita, ini tanggung kita itu masih banyak. Sebagian memang kita bisa menganggap perubahan, misalnya saja peraturan pemerintah tentang tata cara pemilihan direksi dan dewan pengawas. Karena itu kan tidak perlu. Karena tahap yang pertama itu di undang-undang sudah dikatakan semua direksi dan komisaris SPT Askes atau PT Jamsostek langsung berubah menjadi direksi dan seterusnya. Kemudian kita dalam sisi pembiayaan, ini sudah penghitungan iuran non PBI selesai perhitungannya, tetapi tidak palunya belum. Kemudian penyusunan standar tarif kapitasi dari BPK ini yang sampai sekarang belum. Kelihatannya ini akan mengalami sedikit perlambatan. Karena mau ini harus dibicarakan bersama antara BPJS dengan asosiasi praktik. Dan ini ada beberapa masalah di sana ya. Kemudian penyusunan standar tarif BPJS ini juga masih, meskipun kita mengatakan sebulan sudah selesai, tapi belum kita uji cobakan. Nanti Pak Bani juga akan menjelaskan seberapa jauh yang dilakukan di BPJS, apakah sudah menggunakan yang BPJS yang baru. Jadi kita merencanakan tetap melakukan pelatihan BPJS untuk seluruh provider yang akan menggunakannya di Indonesia. Kemudian kita memprogramkan tentang pengalihan program dan kelembagaan. Ini menarik karena sebetulnya sebagian kita sudah bisa memastikan, tapi sebagian masih belum. Yang paling menarik adalah pengalihan. Pengalihan Jamkesmas sudah kita buatkan, sudah selesai, kita sudah membuat draftnya selesai, tinggal penandatangannya belum. Kemudian pengalihan Jamkesmas juga ada, aspek Jamkesmas juga sudah akur. Kemudian pengalihan kesetaraan CKTP ini juga sudah Polri, aspek TNI, tentu saja itu juga tidak. Ini akan diceritakan nanti dilanjut oleh Pak. Kemudian penyiapan provider. Provider ini Kemenkes juga tidak meningkat karena proses ini tidak mungkin begitu. Mulai 1 Januari 2014 sudah selesai. Kita justru menganggap proses ini dimulai tahun 2013 dan berakhir. Bukan berakhir 2014 pun akhir itu masih baru proses awal yang harus kita kerjakan dan kemudian masih berlanjut sampai 2019 kira-kira. Kemudian penguatan pelayanan kesehatan primer ini mau tidak mau harus kita kerjakan dan saya kira IAPI berperan besar di sini. Kita sudah dibuatkan konsep penguatan pelayanan primer ini seperti apa. Jadi peran pelayanan kesehatan yang bersifat promotif preventif harus kuat di sana. Begitu juga kita sedang menyiapkan PNPK pelayanan primer tentang hitungannya kita buat dokter kedokteran itu kita PNPK adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran.
itu sedang kita siapkan ada sekitar 155 jenis penyakit yang harus bisa ditangani di pelayanan primer selesai tuntas. Sebetulnya tidak tuntas, 144 itu yang tuntas ditambah dengan 11 yang separuh tuntas, jadi kurang lebih gitu. Jadi ada yang sebagian besar tetap bisa tuntas. Itu sedang dalam persiapan dan hampir selesai. Kemudian penguatan sistem rujukan dan rujuk kebalik ini sudah berkali-kali diterapkan juga oleh Kemenkes bersama-sama Dinas Kesehatan Jawa Barat dan beberapa kali juga dengan Jawa Timur itu menilai, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Barat dan Jawa Timur dan itu nanti diadop. Sebagian besar sudah kita lakukan itu. Kemudian berikutnya adalah masih pekerjaan Askes sekarang, penggunaan NIK, integrasi aplikasi nasib bijis ke dalam SIM BPJS Kesehatan, merumuskan business functional requirement dan seterusnya. Ini semua dilaksanakan bersama-sama antara Askes dan Kemenkes. Kemudian sosialisasi ini yang akan dikerjakan bersama-sama seluruh kementerian ya, yang berkaitan. Ada 8 kementerian, ada Askes, ada Jamkesmas, dan Jamsostek dan seterusnya ya. Bahan sudah selesai, sinkronisasi jadwal sosialisasi sudah selesai dan tinggal pelaksanaan yang kita menunggu sampai keluarnya Perpres Jamkes. Kemudian SDM kesehatan ini yang sudah dilakukan tentang pemetaan keadaan, kebutuhan SDM, kesehatan menurut Fasyankes dan seterusnya, ini kita lihat nanti. Kemudian farmasi dan alkes tadi sudah, formularium sudah selesai, kompendium alkes hampir selesai, e-katalog selesai. Jadi ini hampir kita harapkan semuanya bisa selesai. Meskipun kita juga pahami distribusi maupun detail tentang bagaimana pelaksanaan di daerah nanti sangat bergantung pada kita bekerjasama dengan BPJS sampai kemana, ini sedang dalam proses pembahasan. Kemudian rencana aksi kita saya kira sudah selesai dan kemudian penyiapan JKN kita siapnya. Ini aturan yang kita buat pada yang prioritas kedua, kita nggak usah lihat. Nah sekarang kesiapan Vaskes ini. Kita lihat bahwa yang kita melihat dalam di Puskesmas misalnya, ternyata kita menemukan dari 9.185 ini pada waktu kita membuat adalah tahun 2011. Itu ternyata yang baik hanya kurang separuh lebih saja dan sebagian adalah rusak ringan, rusak sedang dan seterusnya. Di rumah dinas juga begitu, rumah perawat juga sama, sehingga kemudian kita buatkan program dana perbaikan Puskesmas. Dari sejak tahun 2012, 2013 dan 2014 kita sudah dialokasikan dana-dana untuk itu. Sehingga kalau kita lihat ini mudah-mudahan di 2014 sebagian besar akan sudah terpenuhi. Kemudian standar dan pedoman Fasyankes ini juga kita harapkan selesai 2013, sebagian besar sudah. Standar pelayanan misalnya, kemudian PNPK ini sudah hampir selesai. Panduan pelaksanaan klinis, penyempurnaan panduan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan kedua, penyusunan pedoman audit medis ini selesai juga. Penurunan SPM ini belum. Kemudian pedoman pelaksanaan akreditasi Fasyankes tingkat pertama ini juga sudah. Kemudian kita lihat, kalau lihat jumlahnya kekurangan atau tidak, memang betul kebutuhannya memang masih tinggi sebetulnya kalau kita hitung. Kalau kita hitung bahwa satu PPK tingkat 1 itu hanya melayani 3.000 sampai 10.000 peserta, maka kita mengharapkan kebutuhan kita sebetulnya besar. Kalau kita 3.000 maka bisa sampai 80.000. Tetapi sementara yang kita miliki yang sudah bekerja sama dengan PT Askes adalah 15.970. Jauh sekali kurangnya, tetapi jangan lupa kita memiliki klinik yang jumlahnya 30.000. Itu sudah terdaftar oleh kedua ketiga klinik dan jumlah dokter praktek juga kurang lebih antara 20.000 sampai 30.000. Yang ini malah belum punya daftarnya, daftarnya tidak terkonsolidasi dengan baik. Tapi kurang lebih kita bisa memenuhi itu dalam waktu, kalau begitu kita sudah memulai akses untuk masuk mencari menghilangkan klinik. Ini memperlihatkan rekapitulasi rumah sakit dengan kategorinya, milik pemerintah, milik swasta, dan seterusnya. Kita bisa lihat jumlah total 27 unit itu sudah dapat
dengan angka yang Ibu Menteri presentasikan tadi berbeda karena setiap hari nambah terus. Kurang lebih nambahnya bisa 1 atau 2 ya. Dalam 1 bulan biasanya sekitar 20-an penambahan. Jadi pertumbuhan rumah sakit di Indonesia memang hebat sekali. Kemudian angka ini memperlihatkan jumlah bed. Biru berarti sudah terpenuhi, sedangkan merah itu belum. Ini kita coba kalau tadi jumlah bed dilihat dari seluruh total, tadi Bu Menteri sudah memperlihatkan cukup. Tetapi begitu kita downgrade ke arah provinsi, maka terlihat kekurangannya ya. Banyak provinsi yang masih kurang, apalagi nanti waktu-waktu kita uraikan lagi di tingkat kabupaten kota, itu lebih banyak lagi. Ini misalnya kabupaten kota, kita lihat salah satu contoh Jawa Timur, Jawa Barat, maka terlihat sekali merah semua, hampir semua. Terlihat ya. Jadi ini kekurangannya betul masih banyak, tetapi kita mengharapkan bahwa pada waktu awal 2014 utility-nya tidak setinggi yang kita prediksi. Mudah-mudahan karena sesuai dengan teorinya mestinya tidak seperti KCS itu ya. Nah kemudian penyiapannya tadi sudah kita lakukan seperti ini yang kita susun sebetulnya, dan itu sudah kita lakukan, termasuk penguatan sistem rujukan yang kita lakukan. Ini gambaran besarnya seperti ini. Kemudian nakes, nanti Bu Menteri juga sudah menyebutkan tentang rasio dokter dan seterusnya. Kalau tadi angkanya kelihatannya kita sudah hampir memenuhi, tetapi jangan lupa bahwa sebagian dokter sebetulnya juga tidak aktif. Sebagian yang ada di sini banyak juga dokter, dan saya yakin mereka tidak aktif berpraktek, termasuk dia ini satu, saya juga ya. Kita lanjut tentang dokter gigi juga hal yang sama, kemudian tentang dokter spesialis tadi sudah Ibu Menteri, kemudian perawat, bidan. Perawat dan bidan memang agak lumayan, tapi sebetulnya kebutuhannya meningkat juga cepat sesuai atau sejalan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kalau kita mengatakan bahwa preventif promotif itu juga harus kita tingkatkan, maka berarti kebutuhan tentang perawat, kesmas, kemudian itu, dan tentu saja ahli-ahli kesehatan masyarakat ini harus lebih tinggi lagi. Masalah kita adalah biasanya persoalan duit untuk menyebarkan mereka ya. Oke, kemudian kita lanjut dengan pemenuhan kebutuhan nakes. Ini tentang penugasan khusus, ini terlalu melihat program kita ya. Kemudian peningkatan kompetensi melihat pendidikan pelatihan, ini yang akan kita rencanakan bahwa nantinya petugas rumah sakit, petugas puskesmas harus ada modul-modul pelatihan, dan ini sudah dirancang oleh BPSDM. Regulasi saya kira kita sudah tentang iuran tadi. Ini adalah besar iuran yang kita perkirakan adalah seperti ini. PNS dan Polri 5%, tapi yang dipotong dari gaji kita sendiri adalah hanya 2%, sama seperti saat sekarang. Yang disubsidi oleh pemerintah 3%, jadi tidak 2% seperti pada PP 28, tapi 3%. Kemudian non PNS dan Polri, jadi pekerjaan yang memperoleh upah itu juga harus 5%. Tetapi bagaimana pembagiannya antara pekerja dengan pemberi kerja itu dilakukan bertahap. Ini masih belum fix ya. Kemudian untuk bukan penerima upah kita tetapkan seperti ini, ada 3 kelompok untuk perawatan yang memiliki kualitas akomodasinya kelas 3 itu 25.500 maaf. Kemudian 42,5 itu untuk yang kelas 2, dan kelas 1-nya 59,5. Sistem inasi bijis juga kita kembangkan. Pengelompokan diagnosis saya kira kini semua ada tahu. Pengelompokan berdasarkan ciri klinis yang sama atau mirip, atau pemakaian sumber daya atau biaya perawatan yang sama atau mirip. Ini dibayarkan prospektif atau kita hitung sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga lebih bisa efektif dan efisien. Di inasi bijis yang kita kembangkan, kita memiliki diagnosa ada sekitar 14.500 code yang diambil dari ICD-10, dan kemudian prosedur tindakan ada 7.500 dari ICD-9-CM ya. Dan kemudian itu kita kelompokkan menjadi 1.077, dan ini saya kira baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Perkembangannya saya kira kita sudah tahu, ini mulai dari 2006 sudah kita kerjakan dengan nama
di ARJIS, tapi kemudian berubah menjadi INA CBGIS. Dan sudah diterapkan, jadi belum pernah diterapkan, tapi sudah diterapkan pada tingkat 2009-2013. Saya kira itu, dan tujuan Bankismek saya kira kita sudah tahu untuk semua untuk efisiensi. Dan ke depan saya kira akan dibuat 2 layer dan mudah-mudahan bisa dicapai dalam waktu pendek. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.